Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dosenku matematika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga teman-teman semua dapat belajar materi kali ini dengan lebih baik lagi. Baik, kali ini kita akan belajar tentang aplikasi fungsi nonlinier pada fungsi penerimaan total. Kita sudah mempelajari sebelumnya ya teman-teman tentang total revenue atau penerimaan total. Namun, kita masih menggunakan fungsi linier atau fungsi garis lurus. Teman-teman masih ingat kan tentang break-even point atau titik pulang pokok? Nah, dalam titik pulang pokok, kita sudah mempelajari tentang total revenue atau TR nih. Ya, TR ini masih dalam bentuk grafik fungsi linier nih, garisnya masih lurus, artinya masih linier. Nah, sekarang kita akan membahas total revenue dengan grafik fungsi kuadrat, dengan fungsi nonlinier. Nah, penerimaan total adalah hasil kali antara harga produk dengan jumlah produk yang dijual. Teman-teman masih ingat kan? Ketika kita menjual suatu barang, artinya berapa sih besar pendapatan atau penerimaan yang kita dapatkan? Teman-teman, ketika kita menjual suatu produk, berapa sih penerimaan total yang didapatkan oleh kita? Tentunya adalah hasil kali dari harga produk dengan jumlah produk. Artinya, jika hanya satu produk yang terjual, maka penerimaan yang kita dapatkan adalah seharga produk tersebut. Misalkan kita menjual satu jilbab dengan harga 10.000, maka kita akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp10.000. Namun, ketika kita dapat menjual dua buah produk, yaitu dua buah jilbab, maka kita akan mendapatkan uang atau penerimaannya adalah Rp20.000. Dari mana Rp20.000, teman-teman? Yaitu dari dua atau jumlahnya si jilbab yang terjual tadi dikali dengan harga produknya yaitu 10.000. Sehingga didapatlah 20.000. Begitu ya teman-teman. Kemudian keywords yang akan kita gunakan dalam materi kali ini ada 3. Yang pertama penerimaan total atau total revenue. Kita bisa singkat dengan TR. Kemudian jumlah barang atau quantity kita singkat dengan Q. Yang ketiga ada harga barang atau price kita singkat dengan P. Ketiga keyword ini ada TR, Q, dan juga P sudah biasa kita gunakan dalam materi-materi sebelumnya ya, khususnya pada fungsi nonlinier. Nah, jadi ketika penerimaan total ini akan kita rumuskan dalam matematika, jadi TR atau total revenue atau penerimaan total sama dengan P dikali dengan Q atau harga barang dikali dengan jumlah barang yang terjual. Lalu bagaimana sih grafik fungsi nonlinier penerimaan total atau total revenue? Jadi inilah grafik fungsi penerimaan total. Bedanya dengan fungsi yang linier, jadi fungsi linier itu lurus saja ya, nih akan saya gambarkan di sini. Jadi dia akan lurus terus naik sampai sana ya. Jadi setelah mencapai titik puncak, dia akan terus naik. Nah, itu kalau dari fungsi linier. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa fungsi nonlinier itu dianggap lebih mendekati keadaan perekonomian yang sesungguhnya. Nah, seperti pada fungsi penerimaan total kali ini, jadi pada fungsi penerimaan total atau total revenue dengan grafik fungsi linier, dia akan terus naik setelah melewati titik puncak ini. Dia akan juga terus naik. Nah, sedangkan dalam perekonomian kita, dalam perekonomian, itu umumnya ketika produk sudah berada pada puncak kepopulerannya, akan sedikit demi sedikit kembali mengalami penurunan. Kenapa? Karena kalau produk itu populer, akan ada masanya konsumen itu jenuh, bosan. Kalau makanan, orang akan bosan dengan rasanya. Kalau produk musik, orang akan bosan dengan lagunya. Orang akan cari suasana yang baru. Orang akan cari rasa yang baru. Gitu. Jadi setelah ada di titik yang sangat tinggi penjualannya, maka dia
sedikit demi sedikit akan kembali turun. Jadi karena penjualannya turun, maka total revenue-nya juga akan menurun. Grafik fungsi non-linear ini dianggap lebih mendekati keadaan ekonomi sesungguhnya. Sedangkan ini tadi kan tetap naik dia. Nggak ada produk yang akan naik terus. Karena konsumen itu akan mengalami kejenuhan, kebosanan dengan produk itu sehingga akan sedikit demi sedikit menurunkan total revenue atau total pendapatannya. Jadi grafik fungsinya sama, mulai dari 0 naik, kemudian setelah sampai di titik puncak, dia akan kembali turun. Jadi sudah maksimum sekali ini orang sudah mulai merasa puas, terus sedikit demi sedikit dia akan mencari alternatif produk lain yang bisa memenuhi keinginannya. Jadi pengen rasa baru, pengen suasana baru, nah dia akan meninggalkan produk itu, sehingga membuat jumlah penjualannya menurun, hingga total revenue-nya juga turun kembali sampai 0. Sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 dikurang 2Q. Carilah penerimaan total maksimum dan gambarkan kurva permintaan dan penerimaan total dalam satu diagram. Langsung saja kita jawab. Pertama kita cari dulu total revenue-nya. TR sama dengan, ingat, price kali quantity atau quantity kali price boleh. Kemudian kita tulis lagi TR atau total revenue sama dengan P-nya. Ini kita ganti dengan ini, maka kita ganti dengan 20 dikurang 2Q. Jadi P kita ganti dengan 20 dikurang 2Q. Kita beri kurung. Kemudian dikali dengan Q. Q-nya tetap kita kali dengan Q. Jadi TR sama dengan 20 kali Q, jadi 20Q. 2Q dikali dengan Q, 2Q kuadrat. Negatif, karena negatif 2Q kali Q, jadi negatif 2Q kuadrat. Sehingga total revenue-nya berbentuk fungsi nonlinier, yaitu fungsi kuadrat, karena nih ada 2Q kuadrat, ada pangkat 2-nya, maka dia merupakan fungsi kuadrat. Nah, kita kembali ke soal penerimaan total maksimum. TR atau penerimaan total yang maksimum ada di mana? Berarti kita cari dulu titik puncak. Titik puncak ya. Titik puncak sama dengan rumus yang kemarin titik puncaknya. Jadi titik puncak grafik fungsi parabola itu nggak lain nggak bukan adalah min B per 2A, min D per 4A. Ingat D-nya, kita cari dulu D-nya apa? D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Kita tulis dulu persamaannya. Persamaannya adalah 20 TR sama dengan 20Q dikurang 2Q kuadrat. Yang melekat pada variabel kuadrat adalah A, berarti ini A. Ya, berarti A sama dengan negatif 2. Kemudian yang B adalah yang mendekat pada variabel. Jadi B sama dengan 20, yang nggak ada kuadratnya ya. Kemudian yang yang C-nya konstanta. Konstantanya nggak ada, berarti C sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan ke sini untuk dapat D. Berarti B kuadrat itu 20 kuadrat ya, ini. Jadi B kuadrat ini 20, berarti ini 20 dikuadratkan. Kuadratnya dari sini. Dikurang 4 kali A, ini A-nya negatif 2, berarti kita ganti negatif 2 kali C-nya adalah 0, berarti dikali 0 gitu ya. Sehingga D sama dengan 20 kuadrat adalah 400 dikurang 4 kali negatif 2 kali 0 berarti 0. Jadi D sama dengan 400 dikurang 0. Jadi 400 dikurang 0 tetap 400. Jadi didapatkan D-nya adalah 400. Setelah kita dapat D, maka kita substitusikan ke rumusnya. Jadi min B berarti B-nya adalah 20. Nih 20. Berarti min 20 per 2 kali A. A-nya adalah negatif 2. Koma, negatif D berarti negatif 400 ya. D-nya 400 tadi. Per
4 kali A. A-nya adalah negatif 2. Sama dengan negatif 20 per negatif 4. Negatif 4 berasal dari ini. 2 kali negatif 2. Jadi negatif 4, negatif 400 per 4 kali negatif 2. Jadi negatif 8. 20 dibagi 4 adalah 5. Negatif bagi negatif jadi positif, tidak perlu ditulis. Kemudian negatif 400 dibagi negatif 8. Negatif bagi negatif jadi positif, tidak perlu ditulis tandanya. Kemudian 400 dibagi 8 adalah 50. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 5,50. 5,50 itu kan titik puncak. Kita kembali ke grafik yang tadi dulu. Tadi koordinat titik puncaknya sudah kita dapatkan 5,50 ya, ini 5,50. Jadi titik puncaknya di sini. Ini adalah 5,50. Artinya Q-nya 5, P atau TR-nya atau total revenue adalah 50 karena diwakili Q, TR. Jadi TR-nya adalah 50 dan Q-nya ada 5. Artinya di sini titik puncaknya sampai di TR 50 dan di Q-nya adalah 5. Jadi kalau ditanya penerimaan totalnya berapa? Penerimaan totalnya adalah ini, penerimaan total tuh TR ya. TR-nya ada di sini. Yang ada di sumbu Y, maka adalah 50. Jadi, kembali lagi ke pertanyaan, penerimaan total yang maksimumnya ada di, karena maksimum ada di titik puncak ya. Nah, penerimaan total ada di titik puncak. Maka ini adalah total revenue-nya 50. Berarti penerimaan total maksimumnya ada di 50. Gambarkan kurva permintaan dan penerimaan totalnya dalam satu diagram. Kita sudah punya gambar penerimaan totalnya ya, karena gambarnya pasti mulai dari 0 dan melewati titik puncak, lalu kembali lagi sampai total revenue-nya kembali ke 0. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini sudah mewakili gambar grafik fungsi kuadrat total revenue. Mulainya di titik sini 0,0, berada di titik puncak 5,50. Kemudian kita kembali lagi ke titik yang TR-nya atau total revenue-nya kembali ke 0. Sedangkan kita belum tahu ini kuantitasnya di berapa supaya dia kembali lagi ke 0 gitu ya. Kita belum tahu ini. Jadi kita cari dulu. Saya punya cara yang lebih mudah sebelum kita ke rumus. 0 sampai ke titik puncak ini, nah jaraknya dari sini ke sini itu sama jaraknya dari sini ke sini. Nah, maka kalau ini dari 0 sampai 5, berarti dia ada 5 satuan. Sedangkan berarti di sini juga karena sama dia ada 5 satuan juga ya. Berarti kalau mulai dari 0 sampai 5 itu 5 satuan, berarti kalau mulai dari 5 supaya 5 satuan, berarti di sini adalah 10. Maka titik kembalinya grafik total revenue itu ada di 10,0. Lalu gimana ngitungnya kalau pakai rumus? Caranya itu sama dengan kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan Y dalam matematika atau mencari titik potong terhadap sumbu Q dan juga P atau TR dalam ekonomi. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu Q, maka kita harus memisalkan TR-nya atau P-nya ini dalam keadaan 0. Kita kan punya fungsinya TR sama dengan 20Q
dikurang 20Q kuadrat. Nah, ini kan fungsi TR-nya. Kita tulis kembali dulu. TR sama dengan 20Q dikurang 2Q kuadrat gitu ya. Yang kita dapatkan tadi fungsi TR-nya ini. Nah, karena kita mau cari titik potong terhadap Q, maka kita misalkan TR-nya sama dengan 0. TR sama dengan 20Q dikurang 2Q kuadrat. TR-nya ini kita ganti jadi 0. Maka 0 sama dengan 20Q dikurang 2Q kuadrat. Jadi ini kita pindah dulu supaya terlihat lebih mudah ya, seperti bentuk pada umumnya. 20Q dikurang 2Q kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Karena ini 20Q, ini 2Q, bisa kita faktorkan 2Q. Jadi 20Q kalau sudah kita bagi dengan 2Q, maka tinggal 10. 2Q kuadrat, kita keluarkan 2Q, maka tinggal negatif Q. Sama dengan 0. Sehingga kalau sudah begini berarti kita pisahkan yang ini dan yang ini sendiri-sendiri. Jadi 2Q sama dengan 0 dan 10 min Q sama dengan 0. Ya, 2Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 0 dibagi 2 ya. Ini kan 2Q adalah 2 kali Q, maka pindah jadi bagi. Jadi Q sama dengan 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 adalah 0. Jadi Q-nya sama dengan 0. Yang kedua, 10 dikurang Q sama dengan 0. Nah, kita pindah dulu, berarti kita pindah ruas kan. Jadi 10 sama dengan Q-nya pindah ke ruas kanan, jadi dari negatif jadi positif. 0-nya mau ditambah 0, nggak perlu ditulis ya. Jadi 10 sama dengan Q, atau Q sama dengan 10, mau ditukar boleh. Jadi Q sama dengan 10 dan Q sama dengan 0. Artinya ada dua titik potong. Yang pertama Q, kan titik potong itu Q, P ya. Nah ini Q-nya 0, maka 0, P-nya tadi sudah kita misalkan nih. TR-nya sudah kita misalkan 0, maka nah ini kita ganti dengan TR saja. Ya, jadi 0, 0 dari sini. TR-nya ini kita misalkan TR adalah 0, maka 0,0. Nah, ini terbukti pada grafik fungsi ini. Nah, 0,0 gitu. Karena setiap grafik fungsi non-linear maupun linear untuk total revenue dimulai dari 0,0. Kenapa? Karena ketika kamu tidak menjual apapun atau jumlah yang dijual 0, maka ini jumlah yang dijual 0, maka total revenue-nya atau total pendapatannya juga akan 0. Lalu titik potong yang kedua, nah ini yang diketahui ya, Q-nya 10. Jadi titik potong yang kedua tetap sama dengan Q, TR, sama dengan Q-nya adalah 10, dan TR-nya nih tadi kita misalkan sebagai 0, berarti 10,0. Nah, kita kembali ke grafiknya. Terbukti juga cara mudah kita tadi dengan melihat grafik bahwa titik potongnya juga 10,0. Jadi seperti inilah grafik fungsi penerimaan total atau fungsi total revenue dengan fungsi nonlinear. Nah, sekarang balik lagi ke soal. Di soal tadi minta gambar kurva permintaan dan juga penerimaan total. Nah, penerimaan totalnya itu berarti total revenue yang baru saja kita gambar. Sekarang kita tinggal gambar kurva permintaannya. Jadi cari dulu fungsi permintaan yang mana? Fungsi permintaannya kan nih. Ya, fungsi permintaannya kan ini. Berarti kita tulis kembali fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 20 min 2Q gitu ya. Nah, permintaan itu kan demand. Jadi kalau nanti di soal permintaan dan penawaran berarti dia ada simbolnya PD gitu ya. Tapi kalau di situ disebut permintaan nggak perlu ditulis PD, nggak apa-apa karena nggak ada PS-nya atau penawarannya. Tapi kalau ada penawarannya harus diberi PD atau PS-nya ya. Berarti kita ulang kembali
materi-materi sebelumnya. Jadi untuk gambar, lagi-lagi kita harus cari apa dulu teman-teman? Harus cari titik potong terhadap sumbu Q dan sumbu P. Berarti kan ini linier ya teman-teman, karena pangkatnya 1. Nih pangkat tertingginya 1. Kalau tadi kan pangkat tertingginya adalah 2 nih ya. Nih pangkat tertingginya 2, yang ini pangkatnya yang 1. Berarti ada pangkat tertingginya adalah 2. Karena 2 maka dia fungsi kuadrat, gambarnya parabola. Nah, kalau yang ini adalah fungsi linier. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 1. Yang gambar garisnya lurus, bukan parabola. Untuk menggambar, lagi-lagi berarti kita cari titik potong terhadap sumbu P dan sumbu Q. Cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan Y. Tapi kita dalam ekonomi nggak pakai X dan Y ya, kita pakainya adalah Q dan P gitu ya. Jadi untuk dapat titik potong terhadap sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 0. Berarti untuk dapat titik potong terhadap sumbu Q, kita harus misalkan P-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita substitusikan ke ini. Nah, berarti kita tulis lagi. Kita misalkan misal P sama dengan 0. Maka P sama dengan 20 min 2Q. Jadi P-nya karena kita misalkan 0 nih, maka kita ganti P-nya jadi 0. Berarti 0 sama dengan 20 dikurang 2Q. Nah, ini bolak-balik. Kita ulang terus untuk menggambar, selalu cari titik potong dulu. Ya. Udah berkali-kali. Jadi kita pindah ruas lagi. Jadi kalau ini agak cepat, harusnya teman-teman sudah lebih paham. Pindah ke sebelah kiri, maka dia jadi positif, jadi 2Q sama dengan 20. Maka Q sama dengan 2-nya ini pindah ke sebelah kanan. Karena kali 2Q itu adalah 2 kali Q, maka pindah jadi bagi. Jadi 20 dibagi 2. Jadi Q-nya sama dengan 10. Karena Q-nya 10, maka kita dapat titik potong. Ingat Q, P, Q-nya adalah 10, P-nya adalah 0. Dari mana nih? Q-nya 10, P-nya 0 nih. Kita misalkan 0, maka 0. Lalu selain misalkan P sama dengan 0, kita juga misalkan Q sama dengan 0 supaya dapat titik potong terhadap sumbu P. Kita tulis kembali fungsinya P sama dengan 20 min 2Q. Nih dari sini ya. Fungsi yang mau kita gambar. Kemudian karena kita misalkan Q sama dengan 0, kita ganti Q-nya. Berarti mana yang kita ganti? Ini ya. Ini kita ganti Q sama dengan 0. Maka kita tulis lagi P sama dengan 20 min 2. Q-nya kita ganti 0, maka dikali dengan 0. Jadi P sama dengan 20 dikurang 2 kali 0 adalah 0. Maka P sama dengan 20 kurang 0 adalah 20. Nah, jadi titik potongnya, ingat Q, P, lagi-lagi saya ingatkan, titik potongnya Q, P itu adalah Q-nya dulu. Q-nya kita misalkan 0, maka kita tulis 0. Kemudian P-nya adalah 20. Gitu ya. Jadi kita dapat dua titik potong, yaitu 10,0 dan 0,20. Lalu kita kembali ke kurvanya. Tadi kita tulis dulu, kita punya titik potong 10,0 dan juga 0,20 gitu ya. Kita cari 10,0. Jadi berarti ini adalah Q, P ya. Titiknya, jadi Q-nya yang 10. Q-nya 10 ini 10,0. Sedangkan 0,20 ada di, jadi 0-nya Q, P-nya 20, jadi ada di, ini kan 50 ya, jadi kalau 25 di tengahnya, kemudian kalau 20 berarti kurang dikit. Nah, jadi ada di sini. Jadi kita tarik garis lurus dari sini sampai sini.
Nah, jadi itu adalah fungsi permintaan atau PD sama dengan 20 min 2Q. Sampai di sini materi kita, teman-teman. Selamat belajar. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Dosen Kumat, dosenku matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.